Ini Sekretaris Yapemet Yohanes Nawipa SPI membacakan sejarah singkat berdirinya Yayasan Pelayanan Pelita Midimi dan STIE Pelita Harapan Nabire. Pemirsa selamat menonton video YouTube TV PIAIE ini sampai selesai. Midimi, yang terhormat Ketua Yayasan Pelayanan Pelita Midimi, yang terhormat kepada pimpinan pengkhotbah utama di sore hari ini, yang terhormat juga kepada para profesional, intelektual, senior, junior, sampai pada seluruh rakyat Provinsi Papua Tengah, secara terkhusus bagi mereka yang sudah sempat hadir dan menyaksikan acara HUT Yayasan Pelayanan Pelita Midimi dan pendiri STIE Pelita Harapan Nabire di kesempatan yang berbahagia ini. Izinkan saya untuk membacakan sejarah singkat pendirian Yayasan Pelayanan Pelita Midimi, disingkat Yapemet, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Dalam hidupnya sering dengar kata yayasan. Saat itu saya mencoba mengambil selembar kertas dan bolpen, lalu mencoba menulis nama yayasan. Saat itu ada 3 nama yayasan yang pernah saya tulis dengan sebuah bolpen di atas kertas buku tulis putih. Nama yayasan yang pernah saya kemukakan dan menulis dalam buku tulis tersebut adalah 3 yayasan. Yang pertama, Yayasan Pelayanan Pelita Midimi, disingkat Yapemet. Yang kedua, Yayasan Kasih Besinan Nawipa Yakben. Dan Yayasan Perlindungan Hidup Masyarakat Pedesaan, disingkat Yaperhima. Setelah menemukan ketiga nama yayasan, saya memutuskan keputusan selama 2 minggu. Saya harus berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan petunjuk dan jawaban. Dalam 2 minggu tersebut, saya telah mendapatkan jawaban dari Tuhan melalui mimpi, yaitu ketika saya ada dalam dunia kegelapan, ada satu cahaya yang Tuhan tunjukkan kepada saya untuk menempuh perjalanan. Dengan adanya cahaya yang Tuhan tunjukkan, cahaya itu menjadi sebuah kompas atau petunjuk jalan hidup untuk mencapai tempat tujuan perjalanan hidup. Oleh sebab itu, akhirnya saya memilih nama yayasan adalah Yayasan Pelayanan Pelita Midimi, disingkat Yapemet. Alasan utama memilih dan menetapkan nama Yayasan Pelayanan Pelita Midimi adalah kecocokan kehidupan manusia zaman sekarang dalam kegelapan, dalam gelap gulita. Dalam praktek hidupnya, banyak masyarakat hidup dalam ketidakwajaran dan tidak sesuai dengan pola hidup masyarakat yang sehat dan patuh pada aturan. Potret kehidupan manusia zaman sekarang tidak semua terluput dari masalah sosial. Masalah sosial kini benar-benar dipraktek oleh masyarakat itu sendiri. Akhirnya banyak yang putus harapan hidup dan hidup dalam dilema. Kondisi seperti inilah yang membuat saya berani mendirikan yayasan sesuai mimpi, agar yayasan ini mampu mengidentifikasi, memetakan persoalannya, pendampingan atau asistensi, pengangkatan dan bimbingan serta pengajaran kepada mereka yang lemah dan sederhana, guna mengangkat mereka sama seperti orang lain, sebagai manusia yang sama senilainya di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, Yapemet didirikan di Nabire pada tanggal 17 Juni 2019 dan disahkan langsung oleh legalitas hukum melalui notaris Ronald Amo Horsea SH MKM, dan pengesahan pendirian langsung Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta dengan nomor AHU 008-290 titik AH
tahun 2019. Setelah mendapatkan surat pengesahan dari kementerian, maka yayasan telah melakukan kegiatan pada bidang sosial, yaitu mendirikan Taman Kanak-kanak Tunas Harapan Nabire secara mandiri dan telah membangun gedung ruang kelas yang permanen dan sudah wisuda angkatan pertama dan kedua. TK ini yayasan telah memberikan persembahan perpuluhan kepada gereja Pospei Tunas Harapan Nabire untuk diawasi dan dikelola oleh gereja. Pada momentum pelaksanaan acara wisuda TK Kristen Tunas Harapan Nabire pada tahun 2012, dalam sambutannya DKI SCMM sebagai Dewan Pembina dan juga selaku pendiri yayasan Yapemet menyatakan bahwa mohon dukungan doa. Jika Tuhan izinkan, kami akan berusaha mendirikan sekolah tinggi ilmu ekonomi. Dalam pendiriannya, Dewan Pembina dan pengurus mendapatkan tim asistensi dan konsultan dari Jakarta untuk membantu menyiapkan dokumen-dokumen. Kami telah melakukan MOU atau kerjasama dengan salah satu lembaga pendampingan di Jakarta dengan perjanjian besaran dana sebesar 500 juta rupiah. Dalam pertengahan pengurusan, Kemendikti menolak total terhadap pengajuan proposal pendirian dari tim konsultan yang dipercayakan oleh Yapemet. Ketika kita mendengar semua usulan telah menolak oleh Kemendikti, Dewan Pembina dan pengurus Yapemet merasa rugi. Namun kami tidak putus asa, semangat dan komitmen mendirikan Setia Pelita Harapan Nabire. Dewan Pembina dan pengurus duduk berdoa minta petunjuk kepada Tuhan. Maka selanjutnya Tuhan telah menunjuk suatu petunjuk yang baru kepada kita. Sebulan dari kegagalan tadi, kami telah jumpa dengan beberapa orang-orang hebat. Mereka adalah intelektual Papua seperti Bapak Andrian Majespa Esos MSc, Ibu Lisa dan beberapa teman-teman lainnya. Kembali duduk merumuskan jalan pendirian sekolah tinggi melalui prosedur. Kami telah mendapatkan banyak masukan dan saran dari teman-teman tadi. Selanjutnya kami telah membentuk tim pendirian Setia yang dikoordinir oleh Bapak Andrian Majespa Esos MSc. Tim ini benar-benar telah membantu pihak yayasan dalam mengumpulkan dokumen dan koordinasi dengan kantor LLDT 14 wilayah Papua dan Papua Barat. Pengurus Yapemet menilai tim pendirian Setia benar-benar telah menunjukkan kegigihan, konsisten dan semangat dalam pengurusan Setia. Pada bulan April 2022, Ketua Yapemet Yoram DG SAP dan Ibu Lisa berangkat ke kantor LLDT di Biak menemui dan mengantar proposal pendirian Setia melalui bagian kelembagaan. Kita bersyukur di momen pertemuan pengurus Yapemet dan tim kelembagaan LLDT langsung merespon dukungan full pendirian Setia. Setelah pertemuan di Biak, Yapemet juga secara resmi mendapatkan undangan bintik bagi yayasan-yayasan dan sekolah-sekolah tinggi yang ingin mau didirikan dan juga penambahan program studi. Saat itu, Ketua Yapemet Yoram DG SAP dengan Ibu Lisa telepon Bapak DG untuk meminta bantuan dana mengikuti kegiatan di Jayapura. Dewan Pembina membiayai. Kami telah mendapatkan banyak masukan dan saran dari tim LLDT maupun dari pimpinan sekolah tinggi lainnya untuk menuntut mendaftarkan akun yayasan ke dalam aplikasi siaga pendidikan di Kemendikti. Beberapa bulan kemudian,
kami telah mendapatkan surat pemberitahuan kunjungan perdana dari LL Dikti wilayah 14 Papua dan Papua Barat. Seusai kunjungan, kami telah mendapat sinyal positif dari tim yang datang. Mereka berjanji dalam waktu yang dekat kami akan berikan rekomendasi. Ternyata beberapa hari kemudian kami telah mendapatkan rekomendasi. Setelah mendapatkan rekomendasi, diminta kepada pengurus YAPEMET dan tim pendirian menyiapkan semua dokumen, instrumen yang diperlukan. Segera mengupload ke aplikasi Siaga Pendidikan. Setelah itu, kami telah mendapatkan jadwal dari Kementerian Kemendikti dalam rangka evaluasi kesiapan pendirian. Hasil evaluasi, kami diminta segera perbaiki beberapa dokumen yang belum dilengkapi. Akhirnya, dalam proses yang panjang, walaupun banyak kekurangan, kegagalan, kerugian, tapi kami bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan pertolongan dari Tuhan sehingga tanggal 1 Februari 2023 telah Kepala LL Dikti 14 wilayah Papua dan Papua Barat Dr. Surel Mofu menyerahkan SK izin pendirian STIE Pelita Harapan Nabire nomor 107/E/2023. Penyerahan SK tersebut dilaksanakan bertempat di Aula Guest House Gubernur Provinsi Papua Tengah, disaksikan oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah. Dengan dasar itu, maka secara resmi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi disingkat STIE Pelita Harapan Nabire sedang menerima mahasiswa baru dengan program studi S1 Manajemen Retail bertempat di SMK Petra Nabire Sriwini. Demikian sejarah singkat perjalanan pendirian YAPEMET dan juga pendirian TK dan juga STIE Pelita Harapan Nabire. Akhir kata, salam menuju perubahan. Selamat siang, waktu saya kembalikan.